kita kembali untuk beribadah melalui online, dan mohon maaf bila koneksi saya agak kurang stabil, mungkin suara putus. Masih di masa COVID-19, kita beribadah secara online kembali melalui Zoom meeting, dan Bapak Ibu mungkin ada beberapa mungkin di minggu depan kita akan coba atau ini untuk aplikasi yang namanya Google Meet, itu untuk memperingan sebenarnya saja sih operasional gereja. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari tahu atau mencari guideline-nya seperti dahulu seperti apa. Nanti kita akan coba pertama mungkin di doa malam di minggu selanjutnya, baru nanti kita akan coba beralih ke sana, karena permasalahan dari ini sih, dari biaya operasional aja di Google Meet itu katanya sih agak lebih murah. Itu saran dari Pendeta Lilis, dan saya akan sajikan di sini. Nanti saya dan tim akan mencoba berkoordinasi untuk hal tersebut. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat semua untuk mempersiapkan diri masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Saya minta keluarga Bang Armstrong untuk mengangkat satu pujian. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah
Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, menurutku memuji namamu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa di Silakan, sorga, Mbak. benar Tuhan, seperti pujian kami bahwa Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Di ibadah Minggu Kudus pada hari ini, segenap jemaat-Mu datang berkumpul bersama untuk memuji dan mempermuliakan Engkau Bapa. Sekalipun kami lewat Zoom, tapi tidak mengurangi rasa ucapan syukur kami untuk datang menyembah dan mempermuliakan Engkau. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hadir di segala tempat, Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Anak-anak Tuhan yang saat ini sudah berkumpul dan juga yang mempersiapkan diri untuk bergabung dengan kami dalam ibadah Zoom pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati kesiapan hati mereka. Dan pada akhirnya Bapa, kami mau habiskan ibadah kami, bahwa pertolongan daripada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi turunlah atas jemaat sekalian. Anugerah dan Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin ibadah kita dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah kita boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan kepada Jakan Eri. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu, kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Untuk Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian melalui kebaikan Tuhan selama sepanjang hidup kita, mungkin melalui pujian, mungkin melalui penyembahan atau apapun bentuknya, memuji dan memuliakan nama Tuhan Ibu, saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaksi. Mungkin karena online secara teknis, mungkin dinyalakan videonya, dilambaikan tangannya supaya saya bisa lihat siapa yang mau kesaksian. Ngomong dia dulu ya. Apa yang kelihatan? Kenapa dia? Silakan Om David. Silakan. Itu dia. Baru. Mau diturunin lagi. Coming a day when no heartaches shall come, no more clouds in the sky, no more tears to leave behind. Oh, there's peace forevermore on this happy golden shore. What a day, glorious day, yes, will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He gave me
by my hand and lead me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. Thank you, Lord. No road, no more burden, you. No more sickness, no pain, no more party, no burden, and forever I will be with the one who died for me. For a day, glorious day, that will be. Yes, Lord. What a day that will be when my Jesus eyes shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by my hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. Yes, Lord. What a day that will be when my Jesus eyes shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by my hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day, that will be. What a day, oh Lord, glorious day, that will be. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Om David. Puji Tuhan, terima kasih Opa David atas pujiannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau melanjutkan kesaksiannya? Mas, saya persilakan. Ya, boleh. Saya mau bersaksi. Ya, silakan. Masih ada waktu untuk bersaksi, Erik? Halo? Iya, silakan. Kedengeran Iya, nggak? silakan. Soalnya tadi mati ya. Maaf ya. Saya mau bersaksi Iya. kemarin. Saya mau bersaksi itu kemarin itu saya dari pagi itu ke puncak. Ada acara teman-teman sekolah. Jadi sudah bertahun-tahun saya nggak pernah ikut kumpul, tapi saya juga nggak mau kehilangan hubungan sama mereka. Di hari itu saya juga tidak mau kehilangan jam doa ya. Saya tidak mau nginep, tapi saudara tahu di hari-hari itu kan setiap sore pasti hujan ya. Saya berdoa di situ supaya Tuhan berikan saya cuaca yang bagus pada saat saya pulang. Dan memang sih meskipun mau cuacanya nggak bagus, tetap saya pulang. Hari itu saya kepingin sekali dimanja sama Tuhan ya. Dan saya waktu berjalan terus sampai akhirnya sekitar jam 5, ini udah nggak hujan-hujan, jadi saya pamit sama teman-teman. Sampai saya di perjalanan itu sudah mulai gelap ya, tetapi saya terus berjalan terus sampai akhirnya tiba di rumah sekitar jam hampir setengah 7-an ya.
Jadi cepat sekali waktu itu karena saya juga agak sedikit ngebut, takut kehujanan. Kemudian pada saat jam doa juga itu baru dimulai itu istri saya itu kami semua di Depok ini ngeri ya kalau ada geledek itu dia bisa masuk ke dalam rumah. Jadi kita kalau ada geledek itu semua listrik kita matiin ya. Nah, ini kan listrik nggak kita matiin karena ada internet segala, terus waduh bagaimana ini ya waktu pas geledek itu kenceng banget, satu kali itu kenceng banget itu kita udah ketar-ketir. Tapi saya kembali diingatkan ketika doa saya pulang dari puncak, saya kembali lagi ingin dibanja sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Kau Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Dimanapun Engkau ada, boleh nggak saya minta Tuhan supaya geledeknya ini berhenti. Itu setelah saya amin, itu langsung reda ya. Saya juga sampai terkesima gitu. Tuhan, Kau baik sekali gitu. Saya sampai terharu. Benar-benar hari itu saya dimanja sama Tuhan. Jadi saya berikan kesaksian ini buat saudara-saudara, ada saat-saatnya Tuhan bisa memanjakan kita. Ada saat-saatnya juga Tuhan mendewasakan kita. Bisa sangat bersyukur sesuatu yang bisa saya saksikan kepada anak-anak saya dan kepada kita semua. Semoga kesaksian ini bisa menjadi berkat dan memberikan kita semangat untuk hidup di dalam Tuhan, di dalam hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih, kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kesaksiannya dari Pak David dan Om Armstrong. Dan mohon maaf juga ada masalah teknis di tempat saya. Mungkin lebih mudah untuk tidak pakai video supaya jaringannya tidak terlalu berat. Kita lanjutkan. Kita mau masuk ke dalam firman. Kita mau angkat satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di pertengahan ibadah kami pada hari ini, kami kembali mempersiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan akan memberkati dan mengurapi kami semua di rumah kami masing-masing, sehingga konsentrasi kami betul-betul kami boleh dipimpin Roh Kudus Tuhan.
hingga kami belum mengerti apa yang Engkau sampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Kuasa-kuasa raja kegelapan yang siap mengalihkan perhatian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dihalaukan dari persekutuan kami pada hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Semoga kita semua sehat selalu. Mohon maaf, mungkin Pak Gembala belum bisa bergabung. Kita sampaikan lagi karena Pak Gembala juga masih di dalam proses pemulihan. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan kembali belajar ya satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu di rumah masing-masing. Lembaga Alkitab memberikan judul keadaan manusia pada akhir zaman. Firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Bapak Ibu, sangat jelas ya deretan yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini bahwa itulah sebuah kenyataan, sebuah hal yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya pada akhir-akhir zaman. Dan saya pikir bahwa itu juga sudah berlangsung. Kita boleh rasakan pada saat ini. Bapak Ibu mungkin bisa menilai bahwa kenapa ya semakin hari kok kehidupan ini semakin jahat. Semakin hari begitu banyak hal-hal yang di luar daripada pikiran kita yang terjadi. Sebelum Bapak Ibu melihat, meneliti, mencari tahu hal itu, firman Tuhan Bapak Ibu sudah berkata terlebih dahulu kepada kita. Dan itu sudah dituliskan oleh Timotius kepada kita. Bapak Ibu, sehingga hari ini saya memberikan tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu 9 sifat yang berbahaya di akhir zaman. 9 sifat yang perlu kita perhatikan di akhir-akhir kita menghadapi akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu. Kita perlu melihat bahwa sifat mana yang masih melekat pada diri saya, atau sifat yang berbahaya seperti apa yang masih melekat di dalam keseharian saya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita membahas tema kita, terlebih kita harus belajar dulu apa maksud dari Paulus menulis surat ini kepada anaknya yang dikasihi, yaitu Timotius. Bapak Ibu, hari-hari terakhir ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini memaparkan bagian ini kepada anak rohaninya Timotius. Ini terjadi sekitar tahun 2000 tahun yang lalu. Paulus menggunakan istilah hari-hari terakhir. Dalam hal ini Paulus sedang menunjuk pada rentang waktu, Bapak Ibu, antara kedatangan Tuhan Yesus dan juga kedatangan yang kedua. Di dalamnya Timotius sudah ada, Bapak Ibu. Dalam kedatangannya akan kedua Timotius, Rasul Paulus sudah ada, dan juga Bapak Ibu, kita yang ada saat ini juga kita berada dalam rentang waktu ini. Sehingga kita juga harus belajar apa yang perlu kita waspadai dalam akhir-akhir zaman dengan berbagai macam janji yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Pada bagian ini dijelaskan kepada kita akan suatu masa yang sulit. Perhatikan ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu artinya, Bapak Ibu? Yang sukar itu. Yang sukar di sini, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dikatakan kalefos. Pada dasarnya berarti sukar, berat, yang di dalamnya terkandung hal berat yang harus dipikul oleh orang-orang percaya, Bapak Ibu.
dalam hal kesakitan fisik atau mental. Itu akan kita rasakan. Mungkin kita tidak mengalami suatu penderitaan yang betul-betul itu nyata terjadi dalam kehidupan kita, tetapi secara batin Bapak Ibu, saat ini saya pikir Bapak Ibu, Saudara, dan saya juga sudah mulai merasakannya Bapak Ibu. Atau berat yang di sini dimaksudkan untuk dihadapi dalam hal-hal yang ganas, berbahaya, penuh dengan ancaman. Itulah hari-hari kita saat ini. Jadi tidak ada lagi satu janji bahwa ketika akhir zaman orang-orang percaya masih akan menikmati kesenangan. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, untuk dijelaskan kepada kita bahwa kalau dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa klasiknya, itu dipakai, kata sukar itu dipakai untuk binatang buas yang berbahaya, dan untuk laut yang sedang mengamuk. Itu digunakan di dalam perjanjian baru. Hanya satu kali saja kata itu digunakan dalam perjanjian baru, yaitu cerita tentang orang Gadara yang dirasuki setan Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan bahwa tidak terjinakan seperti binatang pembohong dan yang dilukiskan Matius sebagai yang sangat berbahaya. Kata berbahaya di sini dalam Matius itu Bapak Ibu sama dengan kata sukar dalam 2 Timotius, sehingga itu ada hubungannya Bapak Ibu. Sehingga tidak seorang pun yang berani melewati jalan di mana orang kerasukan di dalam Matius itu yang dikatakan bahwa hanya Yesus yang mampu mengeluarkan setan-setan itu dari tubuh seorang yang dirasuki setan pada saat itu. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Apa hubungannya dengan bagian ini? Sedikit ini memberikan kita gambaran bahwa ternyata masa yang suram yang akan dihadapi gereja Tuhan pada hari-hari terakhir, di mana masa itu akan dipenuhi dengan penderitaan Bapak Ibu. Dan mara bahaya, berat untuk ditanggung dan sukar untuk ditanggulangi Bapak Ibu. Saya pikir saat ini kita sudah ada di dalam keadaan itu. Banyak orang yang mengada-ada bahwa keadaan kita, bahkan COVID saat ini juga sudah diberikan Tuhan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Tapi kita tidak bisa mendahului akan janji Tuhan. Yang jelas kita boleh menilai Bapak Ibu bahwa apakah betul kita sudah mulai merasakan batin kita tersiksa. Keberadaan kita sudah mulai menghadapi hal-hal sulit Bapak Ibu. Karena memang gereja Tuhan akan diperhadapkan kepada hal demikian. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kalau gereja sudah dipenuhi dengan orang-orang yang tidak lagi tahu hal-hal yang berbahaya, maka kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Karena ternyata musuh yang paling terberat itu bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja itu sendiri. Musuh yang perlu kita waspadai itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dalam konteks ini Bapak Ibu juga mengajarkan tentang gereja-gereja yang harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran sesat di akhir-akhir zaman. Dalam bagian ini juga gereja diingatkan bahwa harus tegas terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam satu organisasi. Kenapa? Karena orang-orang yang saleh dalam gereja akan kalah suara dengan orang-orang yang mengatasnamakan bahwa mereka juga adalah orang gereja, tetapi sesungguhnya mereka adalah musuh kita sendiri. Itu yang perlu kita waspadai, dan itu diingatkan oleh Timotius pada hari ini Bapak Ibu, bahwa keadaan manusia pada akhir zaman bukan hanya disiksa batinnya dari luar, tapi dalam gereja itu sendiri juga akan mengalami hal demikian. Bapak Ibu, itulah mengapa hari ini kita perlu belajar mengenai 9 sifat yang sangat berbahaya, mempengaruhi keimanan kita di akhir-akhir zaman ini. Tanpa kita sadari, itu terjadi dalam hidup kita setiap hari Bapak Ibu. Yang pertama yaitu sifat keserakahan, sifat kemunafikan. Kenapa ini perlu kita waspadai Bapak Ibu? Kenapa ini perlu kita koreksi di dalam diri kita? Bahwa apakah sifat ini juga masih rentan setiap hari terjadi dalam hidup saya? Karena ternyata sifat ini membuat manusia tidak pernah merasa cukup, membuat manusia tidak pernah merasa puas, dan membuat manusia hidup di dalam kepalsuan dan ketidaktulusan, Bapak Ibu. Sehingga ini kita perlu waspadai. Sifat keserakahan, sifat kemunafikan, kita perlu lihat pada diri kita. Apakah di akhir-akhir zaman ini saya berada menjadi orang yang mementingkan diri sendiri atau tidak, Bapak Ibu?
Sehingga Bapak Ibu kita melihat banyak orang yang memakai agama itu sebagai topeng untuk menyembunyikan kemunafikan. Banyak orang yang hidup di dalam pelayanan Tuhan, tetapi itu hanya sebagai gambaran saja bahwa saya ini adalah orang Kristen, saya ini adalah pelayan Tuhan, tapi ketidaktulusan itu tidak ada di dalam dirinya. Bapak Ibu, Paulus membuka mata kita bahwa keadaan manusia pada akhir zaman akan mengalami penurunan moral, Bapak Ibu. Itu yang perlu diperhatikan. Manusia akan mengalami penurunan kualitas moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Manusia akan mengalami peralihan moral yang sangat mengerikan, Bapak Ibu. Dan itu sudah kita lihat setiap hari, Bapak Ibu. Bahwa kemerosotan inilah yang mencengangkan banyak orang. Kenapa Tuhan? Kok bisa terjadi kejahatan seperti ini? Kenapa Tuhan? Bapak Ibu, di dalam Matius itu dikatakan bahwa ketika Tuhan datang, Tuhan tidak datang lagi membawa damai, Bapak Ibu. Tetapi Ia akan membuat satu rumah itu menjadi musuh. Membuat sebuah permusuhan dalam keluarga itu sendiri. Bahkan jangankan Bapak Ibu dalam keluarga itu sendiri dikatakan anak akan melawan orang tua akan melawan anak, istri akan melawan suami. Demikianlah janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Dan itu hal ini juga sudah mulai terjadi, kita tidak perlu heran. Tapi bagaimana kita mewaspadai diri kita dengan hal ini, kita perlu menilai bahwa apakah saya juga mengalami kemerosotan moral saat ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, bahaya kejahatan ini tidak hanya terjadi sekali lagi di luar gereja, Bapak Ibu. Bahaya kejahatan ini tidak terjadi di luar orang-orang Kristen saja, Bapak Ibu. Tetapi hal ini juga terjadi di dalam gereja itu sendiri. Ada banyak orang yang serakah dalam gereja, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang munafik di dalam gereja. Itu kita tidak bisa lagi menutup mata, kita bisa melihat dengan cara pandang kita, Bapak Ibu. Karena itu, lebih parahnya ialah banyak orang yang sekarang, Bapak Ibu ya, kita perhatikan, banyak orang yang mencari pengikutnya sendiri untuk mengikut dia, untuk mengangkat derajat dia. Banyak pelayan-pelayan Tuhan saat ini, hamba-hamba Tuhan saat ini bukan lagi mencari jiwa untuk dibawa datang kepada Tuhan, tapi bagaimana jiwa itu mengikut dia dan dijadikan jiwa itu sebagai satu modal untuk dia boleh dikenal banyak orang. Bapak Ibu, hal bahaya yang terjadi di dalam gereja saat ini yang perlu kita waspadai. Karena itu perhatikan Bapak Ibu, dalam ayatnya yang kelima dikatakan, ayat yang keenam, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuannya lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu kadang-kadang diambil satu cara untuk mengalihkan perhatiannya supaya orang-orang ini dipakai untuk mengatasnamakan agama tetapi ternyata untuk kepentingan pribadi, dan berbahaya sekali Bapak Ibu. Berbahaya sekali kalau Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang sudah percaya tapi masih suka menipu orang lain, Bapak Ibu. Masih suka berbohong, melakukan kepentingan pribadi mengatasnamakan Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang sangat berbahaya yang perlu kita waspadai. Orang-orang seperti ini akan mudah ditipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri secara rohani. Itu Bapak Ibu yang harus kita waspadai. Hal-hal inilah Bapak Ibu yang membuat manusia hidup di dalam keserakahan, yang membuat manusia hidup dalam kemunafikan tanpa ia sadari. Mungkin dalam pekerjaannya suka menipu orang, tanpa Bapak Ibu sadari saya sudah serakah, saya sudah hidup di dalam kepalsuan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu mari kita melihat dengan jeli, dengan hidup bersandar kepada Tuhan. Hanya ada satu cara untuk bisa kita melewati masa-masa yang sukar dan bahaya ini Bapak Ibu. Ialah bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya harus dipimpin oleh buah-buah roh yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Yang kedua yaitu sifat egoisme, sifat cinta uang. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Itu sudah pasti akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Segala macam cara ini Bapak Ibu, orang akan gunakan demi keegoisan pribadi. Bapak Ibu,
Hal inilah yang membuat manusia hidup di dalam ketidakpedulian terhadap orang lain, terhadap sesamanya, membuat manusia mengukur segala sesuatu dalam kehidupannya dapat diselesaikan dengan uang, Bapak Ibu. Membuat orang berpikir segala sesuatu yang terjadi harus diselesaikan dengan uang. Tidak lagi sadar bahwa hidup ini dipimpin oleh sang pemilik hidup, yaitu Yesus Kristus. Bahaya sekali orang-orang Kristen, Bapak Ibu, kalau keegoisan ini, sifat cinta uang ini dijadikan sebagai standar utama untuk kepentingan pribadi kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita dalam pembacaan kita pada hari ini, bahwa akhir-akhir zaman manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Artinya orang-orang akan lebih fokus pada diri sendiri, tidak lagi fokus kepada orang lain, tidak lagi memperhatikan orang lain, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang dilakukan demi keuntungan sendiri dan tidak peduli bahwa ada orang lain yang ada di kiri kanannya, di sekelilingnya yang membutuhkan bantuannya untuk datang kepada Tuhan. Karena fokus kita bukan lagi jiwa, fokus kita bukan lagi bagaimana orang mengenal Kristus, tapi diri kita sendiri bagaimana supaya bisa dipuaskan. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Ini adalah sifat yang berbahaya yang perlu kita lihat di dalam menjalani hari-hari kita menantikan Kristus datang kembali. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari hal ini sedang mengarah kepada sifat ketamakan. Tanpa kita sadari hal ini sudah mengarah kepada sifat yang cinta uang, Bapak Ibu. Bukan hanya kita melihat bahwa kita melakukan segala hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan uang saja, tetapi kita pun memperhatikan cara kita dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita egois atau tidak? Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai kedalaman hati kita. Bapak Ibu, ternyata sifat tamak itu terbentuk dari keegoisan yang tidak mau rugi dan hanya berpikir bagaimana supaya keuntungan itu menjadi bagian saya. Orang lain kita tidak dukung. Bagaimana ia juga maju, mempunyai kehidupan yang lebih baik. Karena yang kita perhatikan saya, dan saya. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sifat ketamakan sekali lagi terbentuk dari keegoisan yang tidak mau rugi dan hanya berpikir untuk keuntungan diri sendiri. Hingga membuat orang menggebu-gebu cara apapun yang harus dilakukan, entahkah itu cara yang menyakiti Tuhan pun akan dilakukan demi mendapatkan keuntungannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Jangan berpikir bahwa itu adalah suatu sifat yang semua orang pun bisa lakukan. Betul Bapak Ibu. Satu contoh mengingatkan kita dalam Alkitab, yaitu Ananias dan Safira, Bapak Ibu. Mereka adalah orang yang menyakiti Tuhan. Karena apa? Karena kekayaan. Karena apa? Karena uang. Mereka menyakiti Tuhan, padahal mereka adalah orang yang taat. Mereka adalah orang yang takut Tuhan. Tapi ketika mereka diperhadapkan kepada uang, mereka sudah lupa siapa sang pemberi uang itu. Tapi akibatnya mereka tanggung, Bapak Ibu. Akibatnya mereka harus kehilangan nyawa. Bagaimana kalau itu terjadi kepada Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini? Apakah kita siap sekarang? Kalau kita mendukakan Tuhan dengan hal-hal materi yang sementara, kita melupakan hubungan yang erat dengan Tuhan, dan Tuhan mengizinkan hal yang terjadi kepada Ananias dan Safira, apakah kita sanggup, Bapak Ibu? Bersyukur Bapak Ibu, jikalau kita mengkhianati Tuhan, kita hidup di dalam kebohongan, kita hidup di dalam kemunafikan, tapi Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih terus menunggu kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Bersyukur Bapak Ibu. Karena Ananias dan Safira menjadi contoh, Tuhan tidak mengampuni dosa mereka. Dengan dosa apa? Dosa mengkelabui Tuhan. Dosa bahwa uang itu sudah menjadi bagiannya utama. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan sekarang pun mengalami hal demikian. Bahkan rela menjual iman demi kekayaan, popularitas. Bapak Ibu itu tidak salah. Tidak salah kita menjadi orang kaya, tidak salah kita memiliki popularitas yang baik. Tetapi yang salah ialah cara kita mendapatkan hal itu. Kalau kita menipu Tuhan, kita menipu gereja Tuhan, kita menipu pelayanan kita. Itu yang salah Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kehidupan ini hanya fana. Jangan jadikan itu menjadi prioritas hidup kita. Prioritas kita menjadikan uang segalanya. Akhirnya kita lupa. Prioritas kita yang utama ialah menyenangkan hati Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita sudah diingatkan, akar segala sesuatu, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh karena itu mencari uang Bapak Ibu, banyak orang yang telah menyimpang dari iman. Dan banyak orang yang menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Itu juga dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi kita perlu berhati-hati. Di dalam keegoisan, kita menjadi orang yang hanya mau untung sendiri. Tapi kita tidak mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan demi menolong begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Hati-hati Bapak Ibu, ini sifat yang dijelaskan akan terjadi di akhir-akhir zaman, akan melekat dalam diri manusia yang bebal, yang tidak mau lagi bertobat kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yaitu sifat perzinahan. Itu terjadi Bapak Ibu. Jangan salah Bapak Ibu. Hal ini membuat manusia tidak ada komitmen hidup dalam kesucian yang baik dalam kehidupan maupun dalam pernikahan. Itu terjadi Bapak Ibu. Yang perlu kita waspadai adalah sifat perzinahan. Jangan hanya mewaspadai tentang hal yang lain, tapi dalam diri kita, apakah kita sudah menjaga keluarga kita dengan utuh, dengan baik? Karena di sini juga dikatakan tentang pengkhianatan, tentang bagaimana kita tidak lagi hidup dalam kesucian pernikahan. Karena itu hati-hati Bapak Ibu Saudara, yang betul-betul sudah mengaku bahwa saya sudah hidup dalam Kristus. Kita perlu waspada bahwa saya harus menjaga keutuhan keluarga saya, dan biarlah Tuhan menjauhkan kita daripada konsep-konsep perzinahan, konsep-konsep ketidaksucian di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, itu ada sifat yang berbahaya yang perlu kita waspadai sesuai dengan pembacaan kita hari ini. Selanjutnya ialah sifat kekerasan hati. Bapak Ibu, kekerasan hati ini itu sudah menjadi hal yang lumrah, bukan hanya di luar gereja, tapi dalam gereja pun ada. Dan ini juga kita perlu waspadai. Membuat manusia tidak pernah mau peduli dengan perasaan orang lain, sehingga ia memaksakan kehendak dengan cara-cara yang tidak patut demi mencapai keinginannya sendiri. Bapak Ibu, zaman ini membuat orang menjadi cepat sekali emosi. Disenggol sedikit, marah. Ditegur sedikit, marah. Dinasehati sedikit, marah. Apa yang kita inginkan kalau begitu Bapak Ibu? Bagaimana bukti pertumbuhan iman kita kalau kita sendiri dinasehati, ditegur oleh firman Tuhan, kita tidak terima? Kita merasa saya disinggung dan segala macam. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan itu memang sangat keras. Sehingga dikatakan firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua. Itu bisa membelah sampai ke tulang-tulang sumsum kita sekalipun Bapak Ibu. Jadi kita tidak, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih ditegur, masih dinasehati, jangan keraskan hati ini. Tapi mau merendahkan hati untuk mau berkata salah di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak mampu berkata salah di hadapan manusia, Bapak Ibu, mari kita mengaku dengan Dia yang tidak pernah sedikit pun celah tersembunyi di hadapannya apa yang menjadi kesalahan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, bukan hanya di dunia pekerjaan kita akan saling senggol-menyenggol, tapi dalam organisasi, dalam gereja pun akan terjadi demikian. Tapi kita diingatkan, di akhir-akhir zaman, semua hal ini akan terjadi, dan berbahagialah orang-orang yang bertahan di dalamnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Yang selanjutnya ialah sifat tawar hati. Ini juga berbahaya kalau tadi sifat keras hati, sekarang tawar hati, Bapak Ibu. Dalam hal ini membuat manusia mudah kecewa, Bapak Ibu. Mudah tawar hati, baik terhadap lingkungan, terhadap keluarga, maupun gereja atau pelayanan, Bapak Ibu. Ini terjadi dalam keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diperhadapkan dengan kehidupan ini. Tapi dikatakan bahwa jangan kamu hendaknya tawar hati. Bangkit dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita sudah tawar hati, kita jauh daripada Tuhan, maka selanjutnya kehidupan kita tidak akan menemukan satu kehidupan yang baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Yang keenam yaitu sifat iri hati dan kesombongan. Ini juga berbahaya, Bapak Ibu. Sifat iri hati dan kesombongan membuat manusia mudah bersaing dan menjelekkan serta menjatuhkan orang lain yang menganggap dirinya Bapak Ibu bahwa ia lebih daripada orang itu, ia punya kemampuan daripada orang itu, sehingga dengan cara apapun ia akan pakai untuk menjatuhkan musuhnya yang dianggap itu musuhnya, Bapak Ibu.
Nah, ini juga berbahaya Bapak Ibu. Sifat iri hati, sifat kesombongan ini kita perlu waspadai. Sangat-sangat perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa salah satu dosa yang paling keji ialah dosa kesombongan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang merasa diri mampu dan bisa. Betul Bapak Ibu, kita bisa mengukur kepintaran kita, kemampuan kita, tetapi Tuhan tidak butuh itu. Hanya Tuhan butuh dalam hidup kita, yaitu kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita mau belajar dan diajar, mau dinasihati, ditegur, dan juga mau belajar dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membalaskan kejahatannya, dan juga Tuhan akan membalas orang-orang yang fasik, yang menganggap diri lebih mampu dan lebih bisa daripada orang lain. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang congkak akan kupatahkan. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Sehingga Tuhan berkata, Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu kita perlu ingat Bapak Ibu. Dan kalau sifat ini juga menjadi bagian kita saat ini, mari rendahkan hati. Untuk mau berubah Bapak Ibu, itu yang diperlukan. Kesombongan ini memang tidak mudah kita tinggalkan. Tapi kalau kita mau belajar Bapak Ibu, maka pasti kita bisa melakukannya dengan mengandalkan Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, jangan kita hanya sibuk mengoreksi melihat pribadi sifat orang lain, tetapi sifat kita tidak kita koreksi secara pribadi. Bapak Ibu, mari kita waspada. Di akhir-akhir zaman ini, sifat-sifat ini semua menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bukan hanya di luar gereja, tapi dalam gereja itu sendiri kita akan hadapi. Karena itu mari kita waspada. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu sifat pengkhianatan. Sekali lagi, sifat pengkhianatan ini juga dibenci oleh Tuhan. Membuat manusia tidak setia, yang kemudian menghalalkan secara berbagai macam cara demi mencapai kepentingan sendiri. Pengkhianatan di sini Bapak Ibu adalah suatu hubungan yang akan membuat keputusan-keputusan yang kita ambil ke depannya. Kita bisa mungkin merasa aman saat ini dalam pengkhianatan, tapi kita juga akan siap untuk menanggung sebuah resiko. Karena itu Bapak Ibu, banyak rumah tangga sering terjadi perceraian karena adanya pengkhianatan. Banyak persahabatan hancur karena adanya pengkhianatan. Banyak gereja menjadi rusak karena adanya pengkhianatan. Banyak persekutuan menjadi rusak karena adanya pengkhianatan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kalau dalam dunia politik, Bapak Ibu sendiri mungkin tahu ya istilah dunia politik Bapak Ibu ya. Bahwa tidak ada kawan dan lawan yang sejati Bapak Ibu. Yang ada adalah kepentingan yang sejati. Demikian juga dengan kehidupan kita orang-orang Kristen. Tapi jangan pakai prinsip ini. Prinsip kita ialah kawan yang sejati dan pekerjaan yang sejati. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Ingat, kisah Yudas mengingatkan kita juga akan hal demikian. Yudas melakukan pengkhianatan yang menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Tuhan sedih melihat Yudas. Mengapa engkau melakukan itu Yudas? Engkau saya berikan sebuah tantangan, tapi ternyata engkau lemah di dalam imanmu. Hingga pada akhirnya Yudas mengkhianati Yesus. Bapak Ibu, mari kita belajar dalam bagian ini. Bahwa apakah kesembilan sifat ini, apakah kesembilan sifat yang dipaparkan oleh Timotius ini, saat ini juga sedang kita jalani atau tidak? Kalau kita sedang menjalaninya Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mau meninggalkan. Karena kita tahu akhir-akhir zaman ini akan begitu banyak tantangan yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi. Tidak akan ada lagi kenyamanan Bapak Ibu. Jangan berharap akan ada lagi kebahagiaan. Tapi saat ini kita mempersiapkan diri menghadapi tekanan hidup yang akan membawa kita bertahan sampai Tuhan menjemput kita pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Yang menjadi kesimpulannya atau aplikasinya Bapak Ibu. Bahwa Paulus memperingatkan kita untuk mengetahui dan memperkuat bahwa ternyata dalam gereja ada gembala, ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Maka mari kita tetap setia kepada Tuhan untuk tetap giat mengabarkan seruan konsep kerajaan sorga sekarang, bukan konsep kepentingan pribadi saat ini. Supaya orang-orang semakin banyak datang kepada Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Karena itu hanya dengan memiliki roh Tuhan,
hanya memiliki sifat-sifat yang menyerupai Tuhan Bapak Ibu, kita akan mampu melakukannya. Cintailah Tuhan lebih daripada segalanya Bapak Ibu. Itu firman Tuhan. Cintailah Tuhan lebih daripada segalanya, karena hanya Dialah yang dapat menyelamatkan kita. Cintailah Dia dengan satu-satunya prinsip bahwa saya mau hidup setia sampai akhir Bapak Ibu. Bapak Ibu, menutup perenungan kita, ada ilustrasi dari keluarga tikus. Keluarga tikus ini, mereka diperhadapkan dengan roti yang sangat segar, roti yang begitu sedap rasanya untuk dinikmati Bapak Ibu. Tapi ternyata induknya menyarankan supaya anak-anaknya ini tidak memakan roti yang enak itu, memakan roti yang segar, kelihatan yang enak untuk disantap. Ibunya melarang mereka jangan memakan roti itu. Kenapa Bapak Ibu? Ibunya justru menyarankan anak-anaknya, silakan kamu makan roti yang penuh dengan jamur itu. Wow, kenapa harus disarankan makan roti yang berjamur? Padahal ada roti yang sedap, ada roti yang enak. Karena ternyata Bapak Ibu dalam cerita ilustrasi tikus ini, ialah induknya sudah tahu bahwa pengalaman induknya, ia sudah mengalami terlebih dahulu. Roti yang baru, roti yang segar, roti yang sedap itu akan membawa kepada kebinasaan. Sementara roti yang berjamur itu akan mengingatkan dia terus untuk bergantung bahwa ia juga akan tetap hidup meskipun orang melihat bahwa itu tidak sehat. Tapi induknya sudah tahu karena itu pernah mengalami. Ada yang enak di depannya, tetapi ternyata itu membawa kepada kebinasaan. Dan itu juga yang menjadi bagian hidup kita saat ini. Banyak hal yang perlu kita waspadai, banyak hal yang terlihat enak, terlihat gampang, untuk mudah kita raih Bapak Ibu. Tetapi ingat bahwa ternyata kita sedang berada dalam zaman-zaman yang sedang ditawarkan dengan segala kemewahan, gemerlapan yang begitu indah, tapi kita tidak tahu kemana ujungnya tawaran-tawaran itu. Yang ditawarkan Tuhan memang penderitaan, yang ditawarkan Tuhan memang roti yang mungkin penuh dengan jamur. Tetapi ingat Bapak Ibu, bahwa ternyata jalan sampai ke sana sudah disediakan Tuhan. Dan hal itu yang perlu kita waspadai saat ini. Jangan sampai sifat-sifat di atas kita jadikan sebagai kebiasaan hidup kita. Kita tidak mau lagi berubah. Tapi mari kita mau belajar bahwa ternyata dalam diri saya masih ada kemunafikan, masih ada keegoisan. Maka saya mau berubah Tuhan. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sempurna Bapa, tetapi hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya. Firman-Mu mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa akhir-akhir zaman ini, iman kami akan diperhadapkan kepada berbagai macam pencobaan, akan diperhadapkan kepada berbagai macam masalah, penderitaan Tuhan. Tapi kami pun menyadari saat ini bahwa kami juga sedang berjuang di dalam sifat-sifat kami untuk menyerupai Engkau. Tapi kami tahu Tuhan bahwa diri kami saat ini masih dipenuhi dengan keegoisan, keserakahan. Kami masih cinta dengan apa yang ditawarkan oleh dunia dan tidak peduli kepada pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan. Kami masih seringkali sombong, kami masih seringkali melakukan pengkhianatan Tuhan. Karena itu Bapa, tolong ampuni kami dan layakkan kami untuk waspada terhadap karakter hidup kami, sifat kami, sehingga kami boleh layak melayani Engkau. Begitu pula dengan kami di Gereja GKSI Given, Tuhan akan memampukan kami untuk hidup waspada terhadap kehidupan-kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami saat ini. Terima kasih Bapak di sorga, kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin, saya kembalikan kepada Diaken Erik. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Lydia atas firman yang luar biasa yang kita boleh dengarkan sampai di pagi hari ini. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, untuk meresponi firman Tuhan, kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, kuasa, langit dan bumi, pada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, kami kandung daripada Roh Kudus, hari ini dalam masjid, ambil dari sekarang dan Yesus Kristus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang berencana, Tuhan Roh Kudus, mendosa. Mungkin sekarang kita mau mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita kembalikan persembahan dapat dikirimkan secara transfer ke rekening saya yang ada di dalam grup. Rekeningnya boleh lihat di dalam dan nanti minta tolong dia dulu untuk doa persembahan. Kita akan angkat satu pujian, tiada tutur. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, sumber berkat, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sampai hari ini kami masih ada dalam posisi beribadah kepada Engkau. Kami boleh menaikkan segala puji-pujian kami, penyembahan kami, kesaksian pujian, kesaksian iman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Lydia, memaparkan keadaan manusia di akhir zaman. Tuhan Yesus semakin memberkati Ibu Pendeta Lydia dengan setiap pelayanan pekerjaan, pergumulannya, biarlah Engkau jawab seturut kehendak-Mu semakin luar biasa dalam pelayanan. Dan memberkati kami Tuhan untuk kami boleh tetap mempertahankan iman kami di tengah-tengah situasi keadaan yang tawaran-tawaran yang begitu luar biasa, yang sangat mudah dan gampang. Dan jika kami tidak memiliki kepekaan terhadap Tuhan Yesus, terkadang kami jatuh. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap ada dalam berbagai situasi penawaran yang indah-indah mungkin, yang bagus-bagus dan memperkaya diri kami sebagai manusia. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap ada dalam kontrol-Mu Tuhan. Di dalamnya Tuhan kami boleh memberikan persembahan nanti sepanjang minggu ke depan dengan setiap berkat yang Tuhan boleh memberkati kami yang luar biasa dengan setiap pekerjaan, aktivitas, bisnis yang kami lakukan. Terima kasih banyak kami boleh belajar untuk memberi, kami diingatkan untuk memberi, karena terlalu banyak berkat yang kami terima daripada-Mu. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi nantinya Tuhan,
biar Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda, dan ajarkan kami terus boleh melakukan setiap persembahan, setiap apapun yang kami berikan untuk hormat dan kemuliaan namamu, memberkati Diaken Erik, juga Diaken Ibu Eda untuk mengelola persembahan ini untuk membiayai operasional EKSI Given Jakarta. Tuhan Yesus memberkati dan menolong. Dan jikalau mungkin ada yang belum sempat memberi, Tuhan tetap memberkati. Karena kami percaya di atas segalanya persembahan hidup kami sebagai utuh dan menjadi persembahan yang hidup dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Itu yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilahkan kepada Diaken Erik. Terima kasih Diaken dulu. Pujian dan penyembahan telah kita naikkan, firman Tuhan telah kita dengarkan, dan kita harus renungi dan kita jalani di kehidupan sehari-hari kita. Kita mau menutup ibadah kita sampai dalam penghujung ibadah kita, dan akan nanti ditutup dengan doa syafaat dan doa berkat oleh pendeta. Kita mau akhiri ibadah ini dengan mengangkat satu pujian, mampirlah dengar doaku Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami Bapa, kami bawa di hadapan tahta hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau masih boleh memelihara seluruh keberadaan hidup kami, dan kami boleh terus merasakan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan setiap hari. Rahmat-Mu selalu baru, dan kasih-Mu tetap setia Tuhan, untuk boleh memimpin kami sampai dengan saat ini ada, sebagaimana kami ada. Kami bersyukur ya Bapa di dalam surga, bahwa kesempatan di pada pagi hari ini Tuhan, boleh kami dapati di dalam Engkau untuk menikmati kemurahan-Mu, di dalam pujian penyembahan yang kami bawa Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu yang boleh kami saksikan Tuhan, dan di dalam persekutuan yang indah bersama dengan jemaat-Mu ya Bapa yang Kau kasihi. Bapa di dalam surga kami datang, karena kami tahu Tuhan kami memerlukan Engkau. Kami rindu Tuhan, kami juga boleh merasakan lawatan Tuhan yang heran dan ajaib di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami Tuhan mau membawa seluruh pergumulan kami kepadamu. Layakkanlah dan ampunilah setiap kami Tuhan dari pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Agar apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan tidak dihalangi oleh dosa kami Tuhan. Tapi Engkau boleh melayakkan kami Bapa, sehingga segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh memimpin jalannya ibadah kami ini Tuhan Yesus. Terlebih kami boleh kembali diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, untuk kembali melihat kepada diri kami masing-masing Tuhan. Apakah kami sesungguhnya masih memiliki sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Apakah kami sejatinya tidak menjadi orang-orang
yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa? Ataukah kami sejatinya Tuhan saat ini sedang menipu keberadaan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga ketika kami di hadapan-Mu Tuhan, kami hanya sedang berpura-pura Bapa. Ampuni kami Tuhan ketika Engkau mendapati kami saat ini Bapa, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, dan terima kasih untuk firman-Mu yang kembali boleh mengajar kami Tuhan, untuk mewaspadai kehidupan kami, dan untuk mewaspadai sekeliling kami Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh saling peduli satu dengan yang lainnya, boleh saling menegur dan mendidik di dalam Engkau Tuhan, untuk kemajuan dan untuk keutuhan kami di dalam Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu, Pendeta Lydia, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar damai sejahtera Tuhan turun menaunginya, dan hikmat pimpinan daripada Roh Kudus menyertainya, sehingga seluruh kehidupannya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan pelayanan yang dilakukannya boleh terus membangun dan memberkati banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini Tuhan boleh datang bersekutu bersama-sama dengan keluarga Tuhan, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan satu persatu. Kami percaya setiap kami yang datang, kami akan kembali, kami akan selesai dengan ibadah ini Tuhan. Kami akan pulang dan membawa sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Jikalau ada jemaat kami Tuhan yang tidak dapat mengikuti ibadah karena mereka sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan pemulihan. Jikalau ada di antara kami Tuhan, jemaat kami sedang mengalami pergumulan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan jawaban Tuhan. Engkau memberikan solusi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh datang terus berharap hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di atas segalanya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kehidupan jemaat kami Tuhan Yesus. Jemaat GKI Sigipen Jakarta di dalam pertumbuhan kerohanian kami Bapa. Ini adalah masa-masa yang sukar Tuhan, sebagaimana firman-Mu katakan. Tetapi ajarkan kami Tuhan untuk tetap boleh waspada, boleh tetap bergantung di dalam Engkau sang pemberi kehidupan kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah. Dan kami tahu Bapa, pengharapan kami yang sejati datangnya daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan saat ini, kami tidak melihat keberadaan gembala kami, tetapi kami tahu hamba-Mu saat ini Tuhan sedang di dalam pemulihan, dalam kesehatannya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Hizkia di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh menjamah Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ia boleh mengalami lambung Tuhan sakit ya Bapak, tapi kami percaya melewat makanan minuman Tuhan yang ia konsumsi, bahkan penanganan yang diberikan juga Tuhan, boleh membawa ia dalam kesembuhan, proses kesembuhan yang akan boleh ia alami Tuhan, boleh terjadi sesuai dengan imannya Bapak saat ini. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar Jemaat GKI Sigipen yang tidak kelihatan Tuhan, untuk orang tua terkasih kami Tuhan, Oma Nampiring Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh jamah dia Tuhan. Oma Maukar juga Tuhan, Engkau boleh jamah Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat kami Bapa, biar boleh senantiasa ada dalam pengurapan campur tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kemajuan gereja ini juga Tuhan, kami boleh tetap minta pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati program gereja Tuhan. Dalam setengah tahun lagi Tuhan, di tahun ini yang akan kami jalani Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh terus pimpin, berikan hikmat kepada setiap para pelayan Tuhan, para ketujuh diaken kami untuk boleh tetap konsisten di dalam melayani Engkau Tuhan. Bahkan terlebih kami para hamba Tuhan boleh tetap setia di dalam Engkau ya Bapa. Jemaat Tuhan juga boleh tetap tinggal diam di dalam rumah Tuhan, untuk boleh tetap menikmati kemurahan Tuhan, sehingga gereja kami Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami boleh tetap bawa di dalam Engkau Bapa. Biar kiranya Engkau boleh terus memberkati, mengurapi pemimpin bangsa ini Tuhan, boleh menyertai dan memimpin apa yang diprogramkan Tuhan, baik untuk kemajuan bangsa ini Tuhan, baik untuk perubahan perekonomian Tuhan. Kami tetap minta Tuhan boleh memberkati perkembangan kota, desa, bahkan sampai dengan pelosok, biarlah boleh ada dalam campur tangan kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa ya Bapak, untuk seluruh misionaris gereja Tuhan, yang ada di seluruh pelosok-pelosok tanah air ini Bapak. Kami rindu biar uluran tangan kasih Tuhan menyertai mereka. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menilik mereka Tuhan di dalam masa pelayanan yang sukar saat ini Bapa. Tetapi ada roh kuasa daripada Tuhan yang akan membuat mereka tetap setia, tetap tegar berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk seluruh
yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dan juga kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami boleh menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan berakhirnya semua boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tetap serahkan Tuhan untuk 1 minggu ke depan kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai Bapa. Biarlah di dalam setiap keluar masuk kami Tuhan ada tangan penyertaan, tangan kasih Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gereja kami, bangsa negara kami, keluarga kami Tuhan, bahkan kehidupan kami Bapa. Biarlah boleh selalu ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berjanji akan menyertai engkau sampai Ia datang kembali pada kali yang kedua, menjemput saleh-salehnya, memerintah bersama dengan Dia. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada